dikejar. Persiraja melakukan penetrasi, baik sekali, coba lihat saudaranya. Oh, gocek sedikit saja dan tar umpan diberikan, langsung serobot. Devri Rizky. Yo, Devri Rizky mencetak gol dari tendangan pertama di menit pertama bagi Persiraja. Kuta Raja Banda Aceh, inilah gol pertama perdana mereka di Liga 1 musim ini, Bung Edu. Ya, saya kira serangan yang mengejutkan ya bagi pertahanan Persik Kediri. Bagaimana mereka seperti belum siap menghadapi serangan dari Persiraja yang diselesaikan dengan sangat baik oleh Devri Rizky dengan pressing bola ke pojok kanan ya atau pojok kiri kiper dari Persik Kediri. Kita lihat gerakan ulangnya, Jerry. Ya. Umpan yang sangat baik, kemudian ditaruh di sisi kiri atau sebelah kanan dari kita ya. Sisi kiri dari gawang. Ini dia Junaidi Bahtiar, nyaris saja ditepis tapi bola bergulir lebih cepat. Jerry. Ya, kita lihat tendangan agak flashing ke pojok ya, Bung ya. Bisa dibilang tendangan laju, tendangan tidak sederas biasanya yang dilakukan oleh Devri Rizky, namun ada akurasi di sana. Betul. Bisa mencetak gol dan mengubah pastinya arah pertandingan. Ya, karena gol di menit pertama ini sangat-sangat vital, Bung Edu. Betul. Dan dia sangat melihat sangat jeli ya melihat posisi Junaidi Bahtiar yang agak mati langkah ya, maka itu ditaruh bola di pojok kiri sehingga sulit bagi Junaidi untuk mengambil ya. Ya, kita lihat Persik Kediri. Seperti apakah respon yang akan diberikan? Saya tidak ingin menodai rekor mereka tidak terkalahkan sejauh ini, Bung. Dari semua tim Liga 1 dan juga dari Persiraja. Namun bukan tugas mudah karena Persiraja belum kebobolan sama sekali, Curi. Ya, sebuah umpan crossing tadi namun bisa dipetik dengan sangat baik oleh Kuba, Fahrozi Kuba. Wah, pelanggaran jelas. Betul. Ya, sedang mengerang, kita lihat ada pemain Persik Kediri, Fafa Mario Yagalo, yang kali ini menempati spot back kanan ya, Bung ya? Iya, ini dia nomor 8 apa melakukan terjangan kepada pemain nomor 10 dari Persiraja Bruno Dibal, pemain baru Brazil. Ya, menjadi instrumen, Bung, di tengah Bruno Dibal. Betul. Kita lihat di tengah ada juga Ferry Komul ya, kapten mereka juga sangat berperan sebagai gelandang jangkar. Ini dia umpan. Oh, langsung Saja. Dia dipeluk dengan indah. Ya, Junaidi. Ya, gol perdana dari Persiraja, bukan hanya gol perdana di laga ini dan juga untuk Persiraja, tapi juga di musim secara ini. umum ya, musim ini ya. Ya, dan menariknya justru bukan dicetak oleh sang striker, Bung. Iya. Sebuah pembuktian pasti sangat diharapkan dari Vanderlei Francisco yang memang menjadi ujung tombak laksana Nicolas Ceric di Persik Kediri. Betul. Ya, kita lihat juga penampilan dari Devri Rizky yang mencetak gol sangat baik ya, dia instrumen yang sangat vital bagi Persiraja. Kebetulan juga pemain ini juga asli Banda Aceh dan juga pernah membuat Persija salah satunya ya. Jadi memang sudah cukup pengalaman bermain di level tinggi sepak bola Indonesia Devri Rizky. Sementara manuver tadi dilakukan oleh pemain Persik Kediri bisa diantisipasi ya oleh pemain Persiraja. Kembali dorong, masih gagal kali ini Persik Kediri. Kita lihat Persik Mania, supporter Persik masih terus berteriak, Bung. Ya. Tertinggal 1 gol, mereka belum menyerah, masih tetap bersemangat memberikan dukungan untuk tim kebanggaannya, menjadikan hiburan di akhir pekan sepak bola. Kita lihat nyaris sepertinya bisa dibilang full house juga ini, Bung ya? Ya tadi saya katakan ya, stadion ini berkapasitas antara 15 sampai 20.000 jadi ya. Betul. Artinya jika semua kursi terisi ada sekitar 20.000 warga Kediri yang menghabiskan waktu atau sore, Sabtu sore ini di stadion ini ya. Stadion yang memang salah satu kebanggaan mereka ya. Sudah sejak 90-an ya stadion ini dibangun. Ya, sejak 1983, Bung. 83 ya. Betul. Dan sempat terjadi renovasi di tahun 2000. 2000 ya. Yang membuatnya menjadi lebih baik. Pastinya ada standar-standar ya, Bung, yang dibutuhkan. Disesuaikan ya. Betul, terutama untuk kapasitas dan juga kondisi lapangan untuk bisa berlaga di Liga 1. Betul.
memang kita lihat pelanggaran Luis Irsandi. Siapa yang melawan pelanggaran gitu? Cukup mirip ya Bung ya, ada dua pemain gimbal di Luis sana. dan juga Randy ya. Iya. Randy Saputra juga panjang juga rambutnya, gondrong juga. Itu dia. Luis Irsandi ya, nomor 16 Luis Irsandi. Ya, Randy seperti Bung. Randy ya? Ya, Randy nomor 16. Ini dia. Ya, Randy sepertinya. Luis Randy di Saputra. belakangnya. Oh. Cukup mirip sekali ya. Cukup sulit dibedakan sepertinya, memang. Ya, inilah posisi dari jarak yang cukup berbahaya kita melihat, Bung. Ya, Ini betul. sangat mungkin sekali ada eksekusi langsung ke gawang dari Persiraja, Bung Edi. Ya, dan kita lihat juga posisinya memang strategis ya. Ya. Di sana ada dua pemain dari Persik ya. Coba menghadapi bola, bukan tidak mungkin mereka akan melakukan. Nah, langsung juga jadi ya. Ya, Jefferson, Formigao. Tetapi langsung dan shoot langsung saja. Masih melebar. Hampir saja. Ya, usahanya masih melebar. Usaha yang dilakukan oleh Gaspar Vega. Sudah diarahkan dengan tepat. Melengkung. Keluar. Kurang cermat sedikit saja Gaspar Vega. Masih keluar. Kembali Persiraja melakukan serangan. Masih bisa dipatahkan. Kali ini kembali. Miftahul Hamdi tadi berhasil terbaca oleh Dani Saputra. Ini kita lihat menarik sekali melihat penampilan Persiraja sejauh ini, Bung. Ada beberapa pemain yang diganti namun tidak menurunkan semangat juang mereka. Iya, di belakang dua pemain yang baru dimainkan ya, Randy. Dua-duanya berapa panjang tadi ya. Iya. Ini Luis Irsandi. Kemudian di posisi bek kiri ada Randy Saputra ya. Sebagai pemain yang baru dimasukkan sebagai starter ya di pertandingan ini. Iya. Sementara di tengah juga mereka tidak terlalu banyak berubah. Ada Devi Rizky, kemudian Samir Ayas, Ferry Komul dan juga Bruno Dibal ya sebagai second striker. Sementara di kanan kita lihat ada Miftahul Hamdi. Kedua pemain ini saling bergantian ya, menjadi backup striker bagi Vanderlei Francisco ya. Di sana masih bisa menekan Bruno Dibal. Ya masih mencoba mencari celah ya, kita lihat para pemain dari Persik sendiri. Ya, tempo belum begitu tinggi, ya, Bung. betul. Laseric berhasil dipatahkan. Ya, kali ini oleh Randy. Ya. Ya, cukup mirip sekali. Dari postur dan rambut memang Betul. identik, Bung ya. Dan keduanya sama-sama bermain di posisi belakang ya. Ya, Hanya memang kita lihat Luis Irsandi bermain sebagai bek tengah, sementara Randy lebih main sebagai bek kiri ya, atau full bek kiri ya. Sementara Faris Aditama coba mengambil tendangan penjuru dan kaki kiri. kapten langsung kotak penalti. Masih ada sebuah peluang. Masih gagal kali ini. Samir. Samir dorong untuk Vanderlei. Vanderlei turun, masih gagal. Tidak ada rekannya di sana, Bung. Ya, mudah sekali tadi Fafa atau Yagalo ya. Ya. Bermain sebagai full bek kanan. Dilanggar kali ini oleh Henry Saputra kepada Faris Aditama. Ya. Kita melihat susunan dan juga tampilan number ya, font dari number dari Persik Kediri itu ada desain klasik ya, Bung ya. Cukup baik sekali. Dan pastinya memang
jersey yang menarik membuat merchandise mereka diminati oleh para supporter. Betul. Dan tentu saja mereka punya pertimbangan khusus ya membuat atau apa istilahnya desain ya untuk jersey mereka sehingga lebih menarik walaupun dilihat dari tribun sekalipun ya. Walaupun kelihatan jauh tetap kelihatan menarik begitu ya. Kenapa kepaduan warna dan juga ornamen ya. Ya. Faris Aditama angkat langsung saja dan langsung menemui kepala. Dari pemain Persik Kediri ada benturan di sana kita lihat. Ya, Kuba masih mengerang sakitan. Kita lihat Jefferson yang maju ke depan. Ya, Jefferson Farmigao. Ya. Ini dia umpan dari Faris Aditama lewat tendangan penjuru. Ya, postur begitu tinggi, Bung. Iya. Namun memang ketika situasi seperti itu ada kontak fisik di udara, kiper berusaha dilindungi. Betul, dalam posisi seperti itu memang kiper memiliki seperti privilege ya. Iya. Sekali sentuh pelanggaran untuk untuk pemain lawan ya. Ya, masih berputar-putar. Syakri Tedu ya, pemainnya juga sudah menjadi warga negara Indonesia ya. Pertama kali bermain di DL Trust tahun 2010 ya. Sudah lebih dari 10 tahun, 2009-2010 ya. Dia juga pernah menjadi pencetak gol terbanyak bersama Barito di 2011-2012 ketika masih menggunakan format divisi utama. Pemain yang sudah sangat pengalaman masa makan asam garam sepak bola Indonesia, Syakri Tedu. Kalau ini ya, kalau dipanggil teman-temannya mungkin Bang ya. Bang Saki gitu. Saki. Karena sangat senior sekali. Iya. Bruno Dibal yang lebar untuk Devi. Ya, Devi. Dan yang punya kecepatan ya, Devi. Balik lagi pada Ferry Komo. Bruno Dibal. Angkat Bruno, tidak ada rekannya di sana. Kita lihat, walaupun bermain tanpa Ganjar Mukti dan juga Rezam Baskoro ya, yang sangat bisa menyayat dari situasi sayap. Namun ternyata mereka masih bisa tajam, bahkan tadi gol tercipta melalui kaki Devri Rizky. Iya, lihat posisi Rezam yang di pertandingan sebelumnya sangat mobile, membantu serangan dari sisi fullback kiri digantikan oleh Dendi Saputra ya di pertandingan ini. Iya. Sementara posisi Ganjar Mukti digantikan oleh Luis Irsandi. Menarik sekali, karena keduanya sejauh ini bermain cukup ngotot, Bung. 13 menit mampu bertahan dengan baik, dengan keras. Mungkin memang inilah karakter permainan yang memang dibutuhkan oleh Persiraja ya. Betul sekali ketika menghadapi Persik ya, Bung ya. Pasti Henry sudah belajar mempelajari taktik dan juga mungkin ada faktor kebugaran di sana untuk bisa memilih pemain sesuai dengan kebutuhan. Mengingat seperti tadi Bung Edu bilang, hanya ada 20 pemain yang dibawa untuk tur. Ketika mereka kemarin sudah menghadapi Madura dan untuk menghadapi Persiraja mereka butuh stamina. Iya, betul. Sebuah peluang, Ferry Komul kembali menghadapi bola. Tendangan bebas. Pemain yang juga pernah memperkuat Persija Jakarta, Ferry Komul, sama seperti Devri Rizky, posisi sayap kiri, juga pernah memperkuat Persija Jakarta. Ferry Komul ancang-ancang langsung lakukan datar saja. Masih mencoba Persiraja, angkat untuk Vanderlei, terlalu jauh, sayang sekali. Dua peluang yang tidak bisa dimanfaatkan ya oleh pemain Persiraja. Kita lihat Yagalo selalu mengawali serangan dari posisi kanan atau unit pertahanan kanan, ada Fafa Yagalo di sana. Pemain Yagalo kalau nggak ngelihat mukanya dikira pemain asing loh, Bung. Namanya Brazil banget ya. Iya, itu memang saya rasa namanya memang diambil dari pelatih Brazil di 70-an ya. Mario Zagallo namanya ya. Fafa juga ada, Bung ya? Fafa juga ada. Pemain Brazil. Sebuah tackle keras, kita lihat, Bung. Apa yang terjadi? Luis Sandi ya. Pada Nicola Asceri kita lihat mengerang kesakitan. Dan di posisi yang cukup strategis ya untuk melakukan tendangan bebas. Kita lihat wasit memberi call atau menyatakan sebagai pelanggaran. Umpan dari Sakite dulu. Ya, cukup keras ya.
terlihat tidak mengenai seperti ini. Ya kita belum lihat nggak jelas, ini memang tidak agak melompat ya. Tapi dalam posisi Luis Sani melakukan pelanggaran melakukan tackle memang tidak tepat ya, sehingga wasit tetap memberikan sebuah pelanggaran atau sebuah tendangan bebas kepada Persik Kediri. Sementara kita lihat juga pemain dari Persiraja juga sempat mengalami cedera, kita lihat ada Mitter ya, pemain asal Inggris. Ini dia harus dibawa keluar lapangan dulu untuk mendapatkan perawatan. Ada Mitter yang tampil baik di 2 pertandingan Persiraja sejauh ini, menghadapi Bayangkara FC dan juga menghadapi Madura United kan lalu. Ya, dan jarak cukup jauh. Apakah menjadikan sebuah umpan atau justru tendangan langsung? Jefferson lagi. Ya, Jefferson Fabregas. Rasa aja langsung ternyata. Ya, kita melihat usaha masih melebar. Ya. Gawang Rossi Kuba masih clean, masih perawan gawangnya, masih belum bisa tembus oleh para pemain lawan sejauh ini. Kiper yang memiliki tidak hanya refleks, kalau kata Bung Edu, positioning. Ya. Itu ketika menghadapi Madura United ya. Iya. Dia tampil sangat baik ya. Balik usaha, masih patah lagi. Persiraja. Cukup tinggi. Dari Komo turun, Bung. Ya, ikut membantu pertahanan kita lihat. Sementara di sisi Persik, back mereka juga ikut membantu serangan. Mario Jagalu. Baik sekali sebenarnya. Bruno Dibal menjuggling di lapangan. Buang ke depan, ada sprint di sana. Iya. Lane gagal, ada Farmigao. Secara postur sangat ideal untuk menjadi seorang back tengah. Jefferson, Alves, Luciara. Yes. Farmigao. Ya, sangat tinggi sekali. Ya, betul. Pastinya bisa menjadi penjaga yang baik untuk Van der Leyen. Mencoba melewati, berputar-putar Van der Leyen. Dengan umpan, angkat langsung kotak penalti. Usaha dari Randy Saputra gagal kali ini. Yang kedua dia coba dorong lagi, Persik Kediri. Ganjal. Ditahan. Ya, pergerakan dari pemain Persik jadi tunnel. Ada Mitter kita lihat. Ya. Ini Saputra tampaknya bermain sebagai posisi bek kiri yang coba ikut melakukan tekanan atau serangan, namun diantisipasi atau dihalau oleh Adam Mitter. Balik Persik, Rossi saja masih patah lagi, berusaha dan langsung. Itu bebas namun diganggu sebuah usaha. Vega seperti ini. Tidak terlalu maksimal tadi ya pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Persik Kediri. Masih sedang-sedang saja tempo Jerry ya. Betul sekali. Persik Kediri juga belum menemukan celah yang pas untuk membongkar pertahanan dari Persiraja, padahal mereka sedang tinggal saat ini ya. Ini masih saling berusaha membaca, kita lihat Bung. Ya. Persiraja kali ini Persik dalam tekanan, Persiraja masih menguasai, ada terjatuh di sana. Dilanggar oleh Randy Saputra, ya. Tipis saja Bung dari kotak penalti. Ya, kotak penalti. Dan Saputra juga pernah bermain ke Persija Jakarta ya. Kita lihat ada perebutan bola, sementara Dani dianggap menghalangi Miftahul Huda ya. Miftahul Hamdi mas saya. Ketika bola sudah lepas hingga dianggap sebagai pelanggaran oleh wasit, tendangan bebas diberikan kepada Persiraja, berpotensi memberikan crossing ya untuk dimanfaatkan oleh para pemain Persiraja di kotak penalti dari Persik. Iya, inilah Randy Saputra menggantikan peran Rezam Baskoro. Ya.
posisi bek kiri ya. Coba mengambil tendangan bebas, mencoba mengarahkannya kepada para pemain dari Persiraja. Mampukah menghasilkan gol kedua? Randy langsung ternyata masih bisa diatasi. Masih tekanan Persiraja lagi. Ya, bahkan bola yang bagus seperti itu bisa juga menjadi kategori bola berbahaya, Bung. Iya. Apabila memiliki positioning dan placing yang tepat. Ya, betul. Sesuai dengan arahan ya, akurat ya, akurasi ya. Ya. Gaspar Vega melebar ke samping. Masih ada, sodoran saya coba. Dijatuhkan lagi. Kali ada meter sepertinya. Iya, ada meter menjatuhkan Faris. Ada protes di sana. Ya, ketegasan wasit dibutuhkan di sini. Persik Mania, supporter dari Persik Kediri. Ya. Kita lihat tampaknya tetap biarlah bukan penalti ya karena di luar ya. Iya. Sementara kita lihat Gaspar Vega masih melakukan protes ini, dia kita lihat gerakan ulang atau gerakan lambat. Iya. Ya dihalangi ya. Dihalangi oleh ada meter. Ada sedikit ganjalan tampaknya ya. Betul, dan memang secara posisi wasit sudah mengambil keputusan tepat, Bu. Ya. Karena memang masih di luar kotak 16. Masih belum masuk, hanya posisi badan Faris yang terjatuh ke dalam ke dalam kotak penalti ya. Kemudian ada Mita pun melakukan perawatan karena ada kontak fisik di sana. Ya. Sebagai palang pintu bisa menahan eksplosivitas dari para pemain Persik Kediri, membuat gawangnya masih aman, masih secure. Ya. Kita lihat ada dua pemain dari Persik Kediri menghadapi bola. Apakah tendangan langsung atau memberikan set piece kepada rekan-rekannya di kotak penalti dari Persiraja. Karena ada sekitar 5 atau 4 pemain dari Persik Kediri yang masuk, 5 pemain yang masuk ke kotak penalti. Ada Siki Teduh di sana, juga pemain lainnya. Kalau ada Jefferson dan juga Gaspar Vega di depan bola. Syarik bersiap-siap. Cari celah, kita lihat langsung saja. Farmigao, Jefferson tadi melakukan tendangan bebas. Jefferson Farmigao nyaris menodai jala gawang Persiraja untuk perdama kali ini. Ya, menggeleng-geleng kepala dia, membentur mistar atau tiang gawang. Kita lihat cukup keras tendangannya ya. Dengan kaki kanan, ini dia membentur tiang gawang sebelah kiri dari Fahru di Kuba. Ya, Jefferson Farmigao juga memiliki akurasi tendangan. Bung, kita lihat postur tinggi seperti dirinya, bukan dia diandalkan menjadi orang yang bisa menyundul bola masuk ya, tapi juga melakukan tendangan sebagai kick taker, Bung Edo. Betul. Pemain asal Argentina ya. Pernah memperkuat juga tim-tim di Uruguay seperti Rampla Juniors, pernah bermain juga di Juniors, Atlanta di Argentina atau juga Atlanta. Punya pengalaman di Uruguay juga, walaupun sama-sama negara Latin ya. Betul. Dan ini adalah pengalaman pertama dia untuk bermain di Asia, khususnya Indonesia. Betul sekali. Dan pemain asal Argentina bermain di Uruguay. Padahal kalau dari nama Brazil banget kayaknya. Ya. Jefferson Alves de Oliveira. Pernah juga bermain di Portugal ya. Tadi Gaspar ya, Argentina itu Gaspar ya. Gaspar Vega ya. Gary Jefferson yang berasal dari Brazil ya. Tapi menariknya dia pernah bermain di divisi 3 Portugal ya, di Eropa ya. Walaupun bukan tim level atas, hanya sempat lama di Italia, di Liga Italia. Lagi-lagi walaupun bukan klub level atas ya, tapi dia pernah bermain di Modena, Salernitana, Vicenza, Venezia. Ya, Italia ya, Bung? Italia. Semuanya ya. Cukup punya pengalaman Jefferson. Dan yang menarik, dengan adanya Jefferson Farmigao dan juga Gaspar Vega, membuat Persik memiliki warna Latin. Ya betul. Menariknya mereka juga punya perpaduan dari Eropa Timur ya. Karena di sana juga ada Acerik dari Yugoslavia,
Serbia ya? Serbia atau Yugoslavia ya. Cahan Yugoslavia, kemudian juga ada Ante Bakmas, pemain yang punya darah Kroasia tapi dengan paspor Australia, sehingga dia mewakili pemain Asia di Persik Kediri. Juga ada Sigit Tedu ya, pemain dari pemain Afrika tapi sudah naturalisasi. Tapi saya kira tetap gaya Afrikanya tetap dipertahankan ya. Betul sekali. Nature-nya ya, Bung ya? Nature-nya ya? Iya, nature-nya. Dari Liberia tapi sudah dinaturalisasi, tapi gaya sepak bola tadi jadi katakan nature-nya yang otot, kemudian juga powerful, menjadi kekuatan pemain Afrika ya. Termasuk juga yang bermain di Liga Indonesia ya. Betul sekali, sudah naturalisasi karena memang sudah bermain cukup lama Bung ya, sekitar 10 tahun. 10 tahun ya, sejak pertama kali tampil di Liga Indonesia bersama Delta tahun 2009-2010 ya, berarti hampir lebih dari 10 tahun. Dan itu memang merupakan salah satu syarat menjadi menjalani proses naturalisasi ya, selain menikah dengan warga Indonesia saja. Betul, seperti dilakukan oleh Christian Gonzalez ya. Tapi Gonzalez juga sudah lama, bahkan Gonzalez juga pernah membawa Persib menjadi juara ya tahun 2006 ya. Betul, saat itu ada Fagundes, kemudian Danilo Fernando, kemudian masih ada General Ichwan gitu bener? Iya, waktu itu dilatih terakhir ketika mereka juara oleh Gus Yakin ya. 2006 Gonzalez menjadi pencetak gol terbanyak 29 gol. Kemudian sebelumnya 2003 mereka juga juara di bawah pelatih Jaya Hartono ya. Ketika itu salah satu bintang mereka adalah Musikan ya. Pemain asli dari Kediri, Musikan. Iya. Striker ya Bung ya? Striker, betul. Jadi memang sebenarnya ini kedua tim juga Persiraja juga sangat aktif di papan atas di Liga 1 ya, waktu itu masih belum Liga 1 namanya. Ini sebenarnya duel klasik juga. Betul, klasik ya. Kalau Persiraja kita ingat, kita belum mengenal sejak era Persikatan bahkan ya, tahun 80-an ya. Mereka pernah juara tahun 80 ketika itu di final mengalahkan Persipura. Kemudian juga pernah lama bermain di Liga Indonesia sejak masuk era profesional ya. Tahun 1994-95 sampai 2007 jadi. Mereka tampil di papan atas atau level atas lah sepak bola Indonesia sebelum akhirnya ada kualifikasi atau seleksi untuk Liga Super ya. Tahun 2008 mereka tidak masuk ya. Dan kita lihat tadi ada peluang dari Sakit Edu yang langsung saja melakukan tendangan ke arah Fahura Sukuba, masih gagal. Ya, saya menjadi salah satu poin di tengah ini. Kita lihat bagaimana dia melakukan syuting namun masih jauh ya dari akurat. Dan kita sejauh ini memang dia lebih banyak bermain di lini tengah ya. Dia bertrio dengan Adi Eko untuk mengcover atau memberikan umpan-umpan kepada Faris di depan, Aseris dan juga Atemir. Ya, kita lihat kali ini Vanderlei untuk Persiraja masih bisa dipatahkan dengan cukup dingin. Ya. Sakit Edo. Ya, kembali berawal dari dia serangannya di tengah. Pelan, Riz, samping, Dasman Vega. Dipotong dengan baik. Kita saksikan pemirsa. Masih coba lagi dari bawah. Tanpa kelola pemain Persik Kediri berusaha terus mengancam, terus berusaha. Coba angkat kotak penalti. Masih bisa dibuang. Kesigapan Kuba, Bung. Kita lihat, walaupun masih ada banyak backnya di sana, namun dia melihat ada bola crossing yang harus ditinju sesegera mungkin. Betul. Dengan lompatan, dengan kecekatan dia, saya kira memang ini cukup aman ya. Gawang dari Persiraja Banda Aceh, walaupun juga pemain belakang mereka juga tidak bisa dipinggirkan ya. Mereka bermain sangat baik sejauh ini juga. 4 pemain belakang yang dimainkan oleh pelatih Henry Susilo, ada Erianto, kemudian juga ada Miter, Desi Sani dan juga Deddy Saputra. Ya. Kita lihat sejauh ini 30 menit sudah berjalan, masih belum bisa mencetak gol ke gawang Persiraja. Apakah ini akan menjadi awal dari semuanya Persik Kediri lakukan dan sebuah shot lagi-lagi dengan mudah, Bung. Di posisi yang tepat sehingga tandukan dari Jefferson sangat mudah ditangkap oleh Fahrul Zikuba. Kita lihat ya, kita lihat sebuah crossing, ada sundulan di sana.
walaupun bermain sebagai back tengah, Ya. Jefferson Formigal begitu sering mengancam Persiraja. Dan dalam bola-bola setup memang set piece maksud saya memang kehadiran back-back seperti Jefferson yang punya lalu menyerang tinggi saya kira sangat diharapkan ya. Dan terbukti dia juga punya tandukan yang cukup bagus ya. Ya. Paling tidak dia punya kemampuan untuk melakukan tandukan yang benar-benar mengarah ke gawang. Namun Betul. sayang saat ini masih bisa diantisipasi oleh Tuban. Ya, dan tadi juga sempat ada yang membentur tiang ya Bung. Ya betul. Persik Kediri Oh, berusaha, iya. masih patah lagi. Coba dibangun serangan dari belakang kali ini. Randy. Randy Saputra melebar, masih patah. Formigal sudah di belakang lagi. Ya. Cukup ya baik ya bagaimana pengawalan dari Formigal. Kita ada pergantian main. Ya, Ya, cukup Septian cepat Bung. Bagaskara, ya. Kita lihat ada Septian Bagaskara ya. Bagaskara yang Gantikan. masuk menggantikan Antoni Antonio. Putro. Iya. Apa yang terjadi Bung Edi? Antonio Putro ini pemain baru ya direkrut dari PSIS. Bagaskara pemain muda mereka. Tampaknya Antonio mengalami sedikit cedera ya Jerry ya. Ya. Di satu sisi mereka juga butuh pemain yang lebih menyerang karena sedang tertinggal. Nah Bagaskara saya kira pilihan yang sangat baik ya karena musim lalu dia juga menjadi pencetak terbanyak bagi Persik Kediri ya. 9 gol. Sementara musim sebelumnya ketika menjadi juara Liga 2 atau Liga 3, Septian Bagaskara menjadi pencetak gol terbanyak dengan 21 gol. Jadi memang ini pemain muda yang potensial ya, Ya. dimiliki oleh Persik Kediri ya. Karena tidak mudah untuk pemain muda mengenakan nomor punggung 10 Bung. Ya betul. Pasti yang menjadi andalan Ya. di lini depan biasanya. Berumur 22 tahun dan disebut-sebut sebagai the next Musikan ya. Ini kita lihat Bagaskara, Septian Bagaskara sempat melakukan pelanggaran tadi di awal masuk dia. Akan menjadi backup yang sangat baik oleh Nicole Asyrik. Ya. Iya, Langsung ada menyentuh tabrakan bola ya, ya. Bung? Dan ada benturan ya, dia tidak melihat ke arah Luis Irsandi ya ketika mengambil bola di udara ya. Ini dia Luis Irsandi, bahunya tampaknya kena ya. Ya sudah bangkit. Main dengan rambut gimbal. Ya. David Luiz Bung. David Luiz ya. Gunduzi. Cukup banyak ya. Dulu juga ada Juan Sorin ya di Argentina. Tuh kan Bung. Kepancing lagi jebakan umur ya. Bukan saya yang bilang loh Bung. Nggak Rene Higuita Ya sekalian di Bung. Indonesia juga dulu ada pemain-pemain seperti Hernan Ortiz ya, kemudian juga ada pemain-pemain yang memang punya gaya sendiri ya, Betul. dengan rambut yang panjang, gondrong gitu ya. Gondrong Lucian Leandro juga sempat ya Bung ya. Betul. Terus saya ladenin Bung, permainan umurnya Bung. Lihat Persik Kediri tanpa lelah. Coba ngacak-ngacak pertahanan Persiraja masih belum berhasil. Sejauh ini sudah 34 menit Ya. masih bisa terjaga Tapi disiplinnya. di satu sisi Van der Leij juga sampai harus turun ke belakang tadi kita lihat ya, Iya. untuk mencari bola karena suplai bola ternyata agak tersendat ya dari Persiraja. Saya kira wajar karena memang dalam kondisi seperti ini bermain sebagai tuan rumah Persik Kediri mau tidak mau harus lebih dominan ya. Ya, kita lihat dan Persik berusaha kembali mengambil inisiatif serangan. Faris Aditama sang pemain senior, sang kapten tim. Faris Oh, baik angkat sekali. Faris. Oh sayang. Maksudnya ini 50-50 kali Bung ya, Ya. memberikan umpan untuk Septian atau langsung menembak. Ya ada Faris, ada Septian. Saya kira ini kan duet musim lalu ya di Liga 2. Artinya mereka harusnya sudah punya chemistry Ya, ya. nyetel ya Bung ya. Ya udah nyetel ya, walaupun di sana ada Asyerik ya. Tapi saya kira dengan masuknya Septian, tentu Faris lebih tahu ya apa yang diinginkan oleh Septian Bagaskara ya. Ini dia masih jauh tadi dari akurat crossing dari sisi kiri pertahanan Persiraja Banda Aceh oleh Faris Aditama. Ya, bisa kembali, sayang sekali gagal. Kembali berusaha lagi. Gaspar Vega jauh. Sakit itu main yang pernah kuat Barito Putra juga dan depan. Gaspar Vega, Gaspar Vega, ya. lagi
jungkir balik, Ya, Luis Sandi. betul. Mengawal ketat Nicola Asieris yang sejauh ini memang belum ada peluang berbahaya darinya, Bung. Betul. Ya cukup baik ya kita penampilan dari dua pemain baru, maksudnya dua pemain yang baru menjadi starter di Persiraja ya. Iya. Luis Sandi dan juga Randy Saputra. Kediri mencoba kembali menekan dari samping, ada Tedo sana. Oh. Crossing kotak penalti Oh. dah. Masih patah Gaspar Vega. Lagi-lagi. Tipis saja Bung Ya. Edu. Sebuah tendangan volley dari Gaspar Vega tadi masih jauh dari sasaran ya, padahal dia dalam posisi yang cukup bagus Ya, melakukan tendangan volley. praktis nyaris 10 menit terakhir Persik terus menekan Iya. Bung. Persiraja mencoba bertahan dengan baik. Praktis tidak ada serangan berbahaya dari Persiraja, hanya Ya. mencoba mengandalkan serangan balik Bung Edu. Betul. Bagaimana mereka lebih banyak bertahan ya. Maka itu tadi kita lihat juga Vanderlei juga harus turun ke belakang mengambil bola. Juga tadi kita lihat gerakan ulang dari peluang dari Gaspar Vega melakukan shooting atau tendangan volley yang masih jauh dari sasaran. Ya, kembali sakit Edo. Ya. Bisa Mario Gallo, Formigal. Sakit Edo. Dorong ke samping. Salva Mario Gallo. Rio. Cukup militan tadi kita lihat ya. Devi Rizky nampaknya ya mengawal ketat dari Jagalu. Iya. Kita lihat Fafa Mario Yagalo Iya. sempat memperkuat tira Persikabo Bung Iya Edu. betul. Sebelumnya juga dia memperkuat Persija Jakarta Iya. sama dengan Ferry Pamus. Sementara kita lihat ini duel Devi Rizky. Terus mengawal dari Zagalo yang memang bermain cukup bagus jauh ini ya sebagai fullback kanan. Ya, kita lihat tendangan bebas diberikan karena dihitung pelanggaran. Ya. Keluar ada instruksi secara signifikan untuk Susilo dan Henry Susilo dari bench masing-masing. 38 menit masih belum kebobolan. Ya. Ya, coba dibangun oleh Adi Eko. Samping Faris. Oh, baik sekali. Oh, Oh, sayang. offside. Offside. Faris Aditama. Pangkat offside. Kapten yang sudah cukup pengalaman. 32 tahun. Sebelumnya juga pernah membela Persik Kediri masalahnya 2010 sampai 2014. Lama juga bermain untuk Arema Junior terutama. Iya. Dan juga Sepang, Persela. Sangat pengalaman bermain di tim-tim elit di Jawa Timur ya. Iya. Faris Aditama. Jeffrey, Alfa Mario Yagalo. Oh. Masih patah Oh, kali ini. Nicola baik. Asieris. Sebuah mau dibalance yang baik. Patah begitu rapat. 6 orang Bu Iya. langsung berlari menutup. Susah membagi pemain Persik ya untuk mencari space yang baik di posisi belakang dari Persiraja karena back Persiraja tampil sangat disiplin Iya. mengawal pertahanan tapi juga mengawal orang per orang ya yang dianggap dalam posisi yang berbahaya. Kita lihat masih ada sekitar 6 menit waktu normal untuk kedua tim menambah gol. Iya. Bali Gaspar mengawali serangan dari tengah, latih dia. Bali dari Gaspar. Sakit itu. Jadi antisipasi lagi dengan pemain-pemain dari Persiraja. Ya, jadi Saputra membantu memberikan umpan terakhir. Masih patah kembali. Iya. Iya. Masih dalam tekanan. Iya, bola udara Persiraja tidak membiarkan Persik. Iya, Dan betul. serangan balik Bruno Dybala kali ini menahannya. Santai saja, coba atur tempo lagi. Mencoba mempertahankan keunggulan sisa 5 menit. Jangan Iya. sampai kebobolan pastinya untuk para pemain Persiraja. Dengan Persik pasti Oh. ingin sekali.
untuk bisa menyamakan skor untuk mempermudah jalan mereka di babak kedua nanti, Bung Edu. Iya betul. Karena Faris juga dari sisi kiri kembali melakukan serangan. Ya Faris kanan. Duo Kribo. Baik sekali. Inilah dia. Dugi alias duo gimbal yang Gimbal. sangat luar biasa, Bung. Kalau 2.000 Ahmad Albar dan Ucok Arab ya. Wah kan, itu dia sebuah jebakan umroh kembali diucapkan oleh Bung Edu sebagai fans rock ya. Ya kali ini kita 80-an. Luis Irsandi ya yang motong crossing dari Faris dengan tandukan. Padahal di sana sudah ada Septian Bagaskara yang dalam posisi yang sangat baik kita lihat Jerry. Ya. Apabila sampai lepas dari Luis Irsandi dan Ya, saya kira selesai ya. Randy ya, maka akan pasti dengan oportunis ya, Ya, dimasukkan oleh Septian Bagaskara kita lihat. Ya, itu ada sedikit ya insiden tadi. Faris angkat Lanjut. tinggi saja untuk Persik Kediri. Oh, ada Kuba dengan cepat dengan sigap langsung saja mentip, Bung. Masih Kembali. ya. Walaupun Masih, tanggapannya masih kurang sempurna kita Betul. lihat. Ya, yang penting ada bola keluar dulu ya dari apa namanya? Dari kekacauan di depan gawang mereka ya. Iya. Baik sekali, berikan lagi ke depan gawang. Uh. Sangat baik, antisipasi bola yang juara kita lihat ada Randy Saputra masih tergeletak. Tampaknya ada pelanggaran dari pemain Persik Kediri. Ini dia, Gaspar. Baik dia menyuarakan ketidakpuasannya entah pada siapa Gaspar. Di pinggir lapangan tampaknya. Iya. Ada Septian Bagaskara di sana secara fair play, Ya. sportif, mengangkat kembali Randy Saputra yang terjatuh. Masih ada sekitar 2,5 menit waktu normal pertandingan. Jambol, ya. Baru di Kuba mengawali karir di PS LS Luksumawi. Kemudian juga pernah memperkuat PSBL Langsa, Ya. Sigli. Memang karirnya di dekat-dekat rumah ya, begitu Bung. betul. Memang putra daerah ya, sangat membanggakan daerahnya. Fahru Rozi, Kuba. Cara Devi Rizky juga pemain asal Aceh. Pemain sangat baik di sisi kiri lini tengah dari Persiraja. Vega kembali jadi otak serangan dari tengah. Panggili, Jatuh kali ini. pelanggaran. Gaspar saja. Di samping untuk rekannya crossing saja kotak penalti dan lagi-lagi Irsandi. Ya, bagaimana back dari Persiraja tidak memberikan space bagi pemain atau penyerang Persik, Ya. sehingga sulit bagi mereka, bagi pemain Persik untuk memanfaatkan peluang di gawang atau gawang Persiraja. Ini kita lihat bagaimana Luis Irsandi kembali mengganggu Septian ya, Bagaskara dulu ya. Padahal posisinya sangat baik untuk menanduk bola. Ya, Namun praktis lagi-lagi- 2 kali Bung Iya. ya. Berhasil diredam sebuah crossing yang Crossing, mengarahkan betul. untuk Septian Bagaskara. Oleh Masih Luis belum bisa. Irsandi, ya. Betul. Pemain sangat baik. Ya, kita lihat mengganti peran Ganjar Mukti bukan pekerjaan mudah. Iya. Namun bisa sejauh ini diemban oleh Luis Irsandi. Dibantu masih oleh Erianto dan juga ada Meter. Ya. Dan juga keberadaan Randy Saputra yang bisa mengcover Reza Baskoro dengan cukup baik Bung Edu. Ya, dan yang menarik juga jarang sekali pelanggaran dilakukan oleh Luis Irsandi ya, apalagi di kotak penalti ya. Ini saya kira juga menjadi sebuah bukti kematangan sang pemain ya. Walaupun sebetulnya juga belum terlalu senior ya, masih 27 tahun. Pemain yang juga sempat memperkuat PSMS Medan asli Medan ya, Ya. Luis Irsandi ini. Sementara kita lihat Persik kembali mencoba membuat atau membangun serangan dari bawah. Jefferson pada Fafaya Galo, robot oleh Randy tadi masih bisa diantisipasi lagi oleh para pemain dari Persik di sementara 2 menit Jerry. Ya, tidak banyak insiden terjadi, tidak banyak cedera juga Bung, ada beberapa kali jatuh saja. Ya. Jadi memang waktu 2 menit saya rasa waktu yang tepat. Ya, betul. Sebuah crossing kali ini kembali Oh, baik. dalam dekapan Kuba, begitu menenangkan Bung Ya. wajahnya kita lihat. Tenang aja guys.
Jadi emang everything's kalau under bola-bola control. atas saya kira agak susah ya bagi Persik ya, karena Buba juga bermain sangat baik. Bola-bola umpan seperti ini yang mengarah langsung ke depan gawang, bola atas saya kira nyaris 100% jadi milik Buba ya. Iya. Karena pemain-pemain atau pemain back-back dari Persiraja juga sangat aktif menjaga atau mengganggu penyerang-penyerang dari Persik Kediri ya. Iya. Usaha kembali, diputar-putar dia. Terusnya Sandi, membungkan, masih patah. Ferry Komul, berduel, Ferry Komul dan Sakitedo ini dua gelandang bertenaga kuda, Bu. Iya. Harus berduel di sana dia. Masih gagal dan hanya memberikan pelanggaran. Ya, ada sedikit siku masuk ke punggung dari Ferry Komul, lakukan sudah. Lebar ke samping untuk Persiraja. Iya, masih bisa. Miftahul Hamdi kembali ke belakang. Ya. Ada Ayas, Amir Ayar Asmed. Coba angkat, kotak penalti dan sebuah peluang kembali. Dalam pelukan kali ini Junaidi dengan sigap mengambil dan langsung saja diarahkan. Masih bola Persiraja cukup baik. Santai saja Randy, belakang. Dorong dari Erianto pada Samir Ayas Ahmed. Dan selesai. Babak pertama sudah selesai. Itulah dia tadi. Gol diciptakan di menit pertama oleh Devri Rizky. Dan kami akan segera kembali dengan jalannya babak kedua. Tapi sebelum itu akan ada pembahasan dari keseruan babak pertama. Jadi pastikan Anda tetap menyaksikan Shopee Liga 1 2020. Babak pertama pertandingan sore kali ini Shopee Liga 1 2020. Persik Kediri menjamu Persiraja Banda Aceh. Skor sementara 0-1 untuk Persiraja.